berada dan apapun aktivitasnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, dan lalu segumpal darah, yaitu segumpal daging. Dan apabila daging itu bersih, maka bersihlah jiwa raga. Dan sebaliknya, jika daging itu kotor, maka kotor pula jiwa raga kita. Dan berupa apakah daging itu, ibu-ibu? Daging itu berupa hati. Bismillahirrahmanirrahim, dimanapun berada dan apapun aktivitasnya. Dan sesungguhnya yang menjadi patokan dalam syariat adalah apa yang ada di dalam hati. Dan bahwasanya keselamatan di akhirat telah bergantung kepada apa yang ada di hati manusia. Jika seseorang memiliki hati yang bersih, maka dia akan selamat pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, bahwasanya yang selamat pada hari kiamat kelak adalah yang memiliki hati yang bersih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari kiamat harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jika kita telah mengetahui bahwasanya keselamatan adalah dengan hati yang bersih, dan jika kita ingin selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha membersihkan hati kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di majelis pada kesempatan hari ini, kita berharap Allah memberikan ganjaran bagi yang berbicara, khususnya kepada saya ibu-ibu. Dan demikian juga bagi para hadirin sekalian, kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat hati yang bersih. Kita bisa meraih derajat yang lebih mulia dengan bersihnya hati kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kedudukan hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah agung. Dan seorang yang ingin dan berhadapan untuk bisa selamat jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia benar-benar memperhatikan kondisi hatinya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Dan tidak ada yang samar bagi Allah, tidak ada yang tertutup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat seluruhnya. Akan tetapi makna dari hadis itu yang menjadi patokan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari penglihatan tersebut seseorang memperoleh ganjaran atau hukuman atau azab adalah penglihatan Allah terhadap apa yang ada di hatinya. Ini yang menjadi patokan utama. Oleh karenanya, amal menjadi baik atau menjadi rusak tergantung apa yang ada di dalam hati. Karenanya, berhadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan pada sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati.
Imam Bukhari Muslim. Dan jika kita telah mengetahui bahwasanya perkara begitu luar biasa berkaitan dengan hati, maka hendaknya setiap kita selalu memperhatikan kondisi hati kita. Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Karena hati mudah terpengaruh. Dengan sedikit pun bisa berubah, dengan begitu cepat berubah. Dan ketahuilah ibu yang dirahmati Allah, kondisi hati ini seperti kondisi baju atau seperti kondisi tisu yang putih. Mudah sekali terkena kotoran. Dan kalau terkena kotoran sedikit, yang mudah selalu terkotori. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui kondisi hati yang mudah berubah, mudah terpengaruh, maka kita benar-benar memperhatikan kondisi hati kita setiap saat. Karenanya di antara yang dipanjatkan oleh Nabi, dengan doa yang panjang, yang Nabi buka dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan kita tolong orang yang mengalahkanku. Lalu Nabi mengakhiri doa tersebut, kata Nabi, waslul tahi mataqalbi. Ya Allah, cabutlah kotoran hatiku. Yang artinya, ya Allah, keluarkanlah kotoran yang ada di dalam hatiku. Yang disebut dengan tahi mata. Asalnya adalah warna hitam yang terdapat dalam bagian hati yang paling dalam. Seakan-akan karena seringnya kelelehan yang datang menimpa hati berturut-turut tiada berhenti. Maka mulailah menghitam hati kita, menghitam dan menghitam. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan doa ini. Padahal ini yang berdoa adalah Rasulullah SAW yang tahu bahwasanya hati beliau adalah hati yang terbersih, hati yang paling suci. Itu pun Nabi SAW berdoa dengan doa agar Allah menghilangkan kotoran hati beliau. Bagaimana lagi dengan kita ibu-ibu yang setiap harinya melakukan dosa. Oleh karenanya, ini perkaranya sangat penting. Setelah kita tahu bahwa hati ini sangat mudah terpengaruh dengan kotoran, maka kita harus benar-benar memperhatikan hati kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih yang dimiliki oleh seorang itu yang menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Setelah hati mereka bersih di dunia, maka mereka pun selamat di akhirat. Akan tetapi, ya Allah, jika aku bertemu dengan Allah, ternyata hatiku tidak bersih, ternyata hatiku kotor, maka berhati-hatilah bagaimana aku akan meraih keselamatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah yang menjadi perhatian Allah pada hari kiamat kelak adalah amalanmu. Bagaimana hatimu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selamat pada hari tersebut adalah yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih akan tunduk kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan salah satunya sifat diri adalah sifat sombong atau sifat takabur. Sifat ini adalah sifat yang sangat berbahaya untuk melangsungkan hidup di dunia maupun di akhirat. Semua manusia juga membencinya karena sifat sombong, sifat takabur banyak menimbulkan permusuhan dan banyak menimbulkan kerusakan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesombongan adalah selendangku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah sarungku. Maka barang siapa menyayangi salah satu dari kedua sifatku, maka akan aku lemparkan mereka ke neraka jahanam dengan tidak aku peduli. Artinya seberapa banyak amal ibadah dan kebaikan yang mereka kerjakan cukup dirusak dengan sifat aku atau Allah, maka semua itu akan sia-sia. Maka dari itu, marilah kita belajar dan terus belajar untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah dan manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri, marilah kita semua menyanyikan lagu tentang jagalah hati. Monggo ibu-ibu dibuka mulut ibu. Ayo bu. Bu. Monggo tak balik. Jagalah hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lembera hidup ini. Jagalah hati, jangan kotori. Jagalah hati, lembera ilahi. Ya demikianlah penguraian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.